Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya mau sharing bagaimana sih bersyukur dari hati. Jadi selama ini saya tahu bersyukur, iya. Bersyukur itu kan mengucap terima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah kita alami. Itu yang saya tahu selama ini secara permukaannya saja. Jadi saya kan selalu bilang ya, bagaimana sih kita bisa mengatasi anxiety kita? Bagaimana sih kita mengatasi kecemasan kita, stres kita? Kuncinya itu saya selalu bilang bersyukur. Nah, tapi kata yang kita ucapkan bersyukur itu kan gampang ya. Tapi bersyukur yang seperti apa sih yang bisa menyembuhkan anxiety dan pikiran kita yang berlebih? Nah, saya juga masih proses belajar ya teman-teman. Kalau sampai udah bersyukur yang tidak ada kecemasan sama sekali di dunia ini nggak mungkin ya. Mungkin kecemasan itu bisa hilang kalau kita udah nggak di dunia ini. Nah, cuma saya mau sharing sedikit ya. Gimana sih bersyukur yang sebenarnya gitu. Tuhan ya Allah kita itu kan mau kita hidup bersyukur. Bersyukur itu dalam arti yang luas sekali ya. Bersyukur dari dalam hati kita. Jadi dari dalam hati kita yang akhirnya memancarkan keluar di mana kita nggak banyak pikiran. Segala sesuatu masalah kita bisa bawa dengan enjoy, dengan malah dengan sukacita gitu. Ada orang kan kalau masalah, umumnya manusia kan akan menghadapi masalah dengan stres, dengan kecemasan, dengan tangisan gitu kan. Pernah nggak ketemu teman-teman? Ada orang mengalami masalah yang dilihat orang masalah besar nih gitu. Tapi dia bisa menghadapi masalah itu dengan bijaksana. Dia ngambil keputusan dengan baik ya. Dia memikirkan kepentingan orang lain dan kepentingan dia gitu ya, balance dan dengan sukacita gitu, enjoy aja dia menghadapi masalah. Nah itu mungkin udah level yang tinggi ya. Nah sebenarnya Tuhan juga mau kita seperti itu gitu. Jadi teman-teman yang mengalami yang namanya anxiety, kecemasan, sampai mengakibatkan fisiknya ada masalah, misalnya lambungnya kena, kolesterolnya kena, darah tingginya kena, dan kesehatan lainnya kena. Nah itu kan sumber sakitnya itu sebenarnya banyak yang dari pikiran. Nah gimana caranya kita bisa sembuh gitu ya. Sebenarnya selain dari dunia medis, pikiran kita ini harus kita sembuhkan. Nah, kita nggak mungkin hidup lepas dari stres. Tapi kita bisa kontrol stres kita. Seenggaknya bukan menghilangkan stres, tapi mengurangi stres kita. Nah, salah satunya dengan bersyukur. Nah, saya mau ajarin ke teman-teman apa yang saya lakukan setiap hari ketika saya sakit. Jadi namanya GERD anxiety itu kan ada gangguan tidur ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mengalami gangguan tidur, kita anggap oh kita punya banyak waktu nih untuk berdoa gitu. Jadi kadang kan kita berdoa sibuk ya, nggak ada waktu kerja, ngurus anak, masak dan lain sebagainya, nggak ada waktu buat Tuhan. Nah ini kesempatan ketika kita lagi mengalami gangguan tidur, yuk kita bawa gangguan tidur ini untuk waktu bersama Tuhan. Nah, saya dulu setiap pagi subuh, saya kan susah tidur. Biasa jam 2 saya udah bangun, jam 1 udah bangun gitu ya. Tapi tiap kali saya bangun, saya nggak mau berkeluh kesah ya ketika saya udah sadari kalau saya udah nggak boleh mengeluh. Saya pakai waktu itu, saya bangun, saya coba tidur lagi, tapi kalau emang nggak bisa, saya bangun biasanya saya berdoa. Saya cari tempat yang tenang, yang nggak ada orang, nggak diganggu orang lah intinya. Saya biasa di kamar anak-anak yang nggak dipakai. Saya biasa berlutut. Saya dengar lagu. Teman-teman boleh pilih lagu yang sangat menenangkan teman-teman. Saya biasa pakai instrumen. Nah, seperti lagu ini teman-teman. Kedengaran ya teman-teman ya. Saya biasa suka nyalain lagu yang healing musik. Nah, kita sebelum doa,
Coba kita merem, kita nikmati lagunya, kita rasakan kasih Allah kepada kita. Apa sih yang sudah Allah dan Tuhan berikan untuk kita di dalam hidup ini? Kita pikirkan yang segala kebaikan dari Tuhan. Jangan pikirkan masalah-masalah yang ada di kita, tapi kita coba alihkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kita. Misalnya, saya masih sehat sampai detik ini, walaupun memang kita masih sakit ya, tapi kita tidak diberikan sakit yang dokter vonis sudah tinggal 1 bulan lagi hidupnya, atau sakit parah yang kita tidak bisa bangun dari tempat tidur, atau apapun itu. Kita pikirkan kita masih punya keluarga yang diberikan kesehatan, diberikan anak-anak yang sehat, yang ceria. Kita masih diberikan makan, dicukupkan, walaupun mungkin kondisi teman-teman ada yang susah secara ekonomi, ada yang berkelimpahan. Syukuri itu. Kita masih hidup loh, kita masih dilindungi, disertai walaupun dalam kekurangan. Kita pikirkan kita masih punya tempat tinggal yang layak. Ada orang tidur di bawah jembatan, tapi kita masih ada rumah. Kita diberikan lingkungan yang masih aman, tentram dari bencana apapun. Kita masih bisa menghirup udara yang segar, gratis dari Tuhan. Kita tidak menghirup oksigen di rumah sakit kan teman-teman. Apapun, hal kecil apapun itu kita pikirkan. Kita masih diberikan kecukupan untuk berobat ke dokter. Kita masih ada obat untuk dikonsumsi. Kita masih punya teman-teman yang saling mengerti. Kita masih punya semuanya yang kita perlukan. Fokus dengan apa yang kita miliki. Jangan berpikir tentang apa yang dimiliki orang lain sedangkan kita tidak punya. Berkat Tuhan itu bukan dinilai dari materi saja. Itu teman-teman, pikirin itu selama beberapa menit. Kalau teman-teman sudah merasakan ada damai di hati, merasakan ada kebahagiaan terlintas walaupun sejenak, sebentar, rasakan itu teman-teman. Kalau sudah merasakan itu, nah teman-teman boleh menyanyikan lagu sesuai dengan agama teman-teman. Saya biasanya suka nyanyi satu lagu tentang bersyukur, karena kita kan lagi belajar bersyukur ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pilih satu lagu yang sesuai agama kalian ya, tentang bersyukur. Kalau saya seneng banget lagu ini. Dulu saya sakit, saya setiap hari nyanyi lagu ini sebelum saya doa tentang terima kasih. Nah ini agama Kristen ya teman-teman, sorry. Jadi saya memakai lagu ini. Nah boleh dinyanyikan, mengeluarkan suara. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jikalau teman-teman ada yang merasa mau nangis, mau curhat ke Tuhan,
keluarkan semua teman-teman. Kalau saya setiap kali nyanyi lagu ini, saya pasti akan mengeluarkan air mata. Karena banyak hal yang saya dulu tidak mengerti, saat ini saya disingkapkan ya. Kayak disadarkan sama Tuhan bahwa kita mengucap terima kasih ke Tuhan bukan hanya dari mulut saja, tapi kita dari hati. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, itu langkah-langkah yang saya lakukan setiap hari sampai hari ini. Jadi bukan cuma waktu sakit aja ya. Teman-teman, saya ingatkan, kita mengucap syukur bukan hanya ketika kita sakit saja, atau ketika kita merasakan adanya berkat Tuhan yang melimpah di hidup kita. Tapi ketika kita sakit, kita juga belajar untuk bersyukur, itu luar biasa. Tapi ketika kita dipulihkan dari sakit kita, ketika kita disembuhkan, kita juga harus melakukan ini setiap hari, mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Jadi itu langkah-langkahnya teman-teman. Setelah teman-teman sudah bernyanyi gitu ya, kan awalnya kita mengingat akan kebaikan Tuhan sambil mendengar instrumen yang menenangkan. Habis itu kita menyanyikan lagu agama kita, satu aja yang menyangkut tentang bersyukur. Nah, pilih lagu yang bisa membuat hati teman-teman itu kayak damai banget, atau kata-katanya yang membuat kita sadar gitu. Nah, pilih lagu yang tepat. Nah, setelah itu kita nyanyikan lagu itu. Nah, teman-teman boleh terus putar lagu itu dengan volume yang kecil. Nah, teman-teman mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan teman-teman. Di situ teman-teman boleh doa, belajar bersyukur, ucapkan semua apa yang teman-teman mau ucapkan terima kasih ke Tuhan. Nah, itu besar banget kuasanya. Biasanya saya doanya begini teman-teman. Nah, ketika hati kita sudah damai, ketika kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah di tengah kita, kita baru berdoa. Jadi doa kita berkualitas teman-teman. Saya juga akan berdoa untuk teman-teman semua yang mengalami hal yang sama dengan saya ya waktu dulu. Tuhan Allah kami, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada saya dan teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai detik ini. Terima kasih untuk kesadaran pikiran kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih untuk keluarga yang mendukungku dikala aku sakit ataupun sedang sehat-sehat saja. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada pasanganku, keluargaku, dan anak-anakku. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan, untuk udara yang segar, untuk lingkungan rumah yang layak. Terima kasih untuk teman-teman yang saya punya yang saling mendukung. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu yang selama ini kami tidak sadari bahwa hal kecil apapun yang Tuhan berikan itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa Allah kami, ajar kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang bisa bersyukur dari hati kepada Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami hati yang bisa bersuka cita dan mengingat Engkau dikala kami mengalami sakit,
dikala kami mengalami musibah, dikala kami mengalami masalah. Karena kami tahu masalah, sakit, penyakit, semua yang kami berikan atas seizin Engkau. Engkau mau mendewasakan kami. Engkau mau mengajarkan kami bagaimana hidup yang lebih baik. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Saya yakin Engkau akan menyertai kami untuk hari-hari ke depan. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami stres, kejiwaan mereka tergoncang dengan masalah yang ada. Tuhan, datanglah kepada kami, legakan kami, angkat segala beban berat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah, terima kasih. Amin. Itu teman-teman, jadi itu yang saya lakukan setiap hari sampai detik ini. Semoga membantu teman-teman, biarlah teman-teman bisa melakukan ini setiap hari sesuai dengan keyakinan dan agama teman-teman. Percayalah teman-teman, kenapa kita bisa mengalami banyak masalah, kenapa kita mengalami sakit penyakit yang mungkin dirasa gak ada harapan, kok udah bertahun-tahun, berbulan-bulan kok gak sembuh-sembuh. Percayalah Tuhan mau singkapkan apa yang mau kita pelajari. Misalnya Tuhan mau kita hidup lebih bersyukur lagi nih. Dia lihat si A, si B kurang bersyukur nih hidupnya nih, makanya gak bahagia. Makanya diberikan masalah agar orang itu, si A, si B itu bisa menjadi orang yang penuh syukur. Ketika sudah bisa bersyukur dengan benar-benar ya, percayalah segala masalah, segala penyakit itu akan dipulihkan teman-teman. Jadi memang sakit penyakit kita, masalah yang kita hadapi, Tuhan memang bekerja gitu. Jadi dengan melalui masalah kita, melalui sakit kita, Tuhan mau berkarya, Tuhan mau bikin kita itu menjadi seseorang yang luar biasa. Jadi kita anggap saja masalah dan sakit kita ini adalah kayak batu loncatan untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi teman-teman. Semoga teman-teman terbantu untuk bisa hidup semakin bersyukur di dunia melalui tahapan-tahapan doa ini. Terima kasih teman-teman, selamat pagi.